Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Idris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konfigurasi ASA Firewall pada Cisco Packet Reset. Untuk langkah awalnya, mari kita membuat topologinya terlebih dahulu. Ini untuk yang pertama, kita pakai konsol dari PC 0 ke firewall, lalu untuk konsolnya itu dari RS232 untuk portnya ya. Lalu kita sambungkan dari ASA Firewall ini kepada switch, dan dari switch kita sambungkan juga kepada PC-PC-nya. Sama, kita melakukan hal yang seperti sama. Ini mari kita enablekan terlebih dahulu. Kita aktifkan terlebih dahulu untuk port-portnya. Baik. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasinya melalui dari PC 0 ini. Kita klik, lalu kita masuk ke desktop, lalu masuk ke terminalnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini mari kita lakukan konfigurasinya untuk ASA Firewall. Untuk yang pertama kita enablekan terlebih dahulu, lalu jika sudah nanti akan muncul untuk typical password ini kita kosongkan saja karena kita tidak memiliki passwordnya, jadi klik enter. Lalu di sini mari kita lihat konfigurasinya. Dengan cara ketik sh spasi running dash config. Di sini kita lihat, kita klik enter saja, lalu kita cari untuk DHCP-nya. Ini akan kita hapuskan untuk DHCP-nya. Ini kita copy-kan saja untuk line di bagian ini, copy, lalu kita paste di sini. Baik. Ini kenapa tidak bisa, dikarenakan kita belum masuk ke konfigurasinya. Kita klik T, lalu masukkan command ini. Lalu setelah udah, kita masuk ke VLAN satunya. Lalu kita masukkan IP untuk insight-nya ya. IP. Ini saya memberikan IP 10.1.1.255.0.0.0. Bentar. Mari kita cek. Nah, kita klik enter. Setelah itu klik no shoot. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, mari kita buat net inside dan outside untuk di ASA Firewall-nya ya. Di sini kita masuk ke PC 0 ini, lalu kita klik tetap di window ini, lalu kita klik name if inside. Lalu untuk security levelnya jangan lupa untuk dimasukkan. Di sini security levelnya saya kasih 100. Jika sudah, exit. Lalu kita masuk ke port integer Ethernet 0.1. Dan di situ kita lakukan switch port ke VLAN 1. Di sini ada typo. Lalu kita exit. Dan masuk kita ke VLAN 2.
Dan kita masukkan IP di sini. Di sini saya kasih IP-nya 50.1.1.2. Itunya juga jangan lupa. Dan ini kita klik no shutdown. And after that, kita konfigurasi untuk outside-nya. Name if outside. Lalu di sini untuk security levelnya kita kasih 0 saja, tidak apa-apa. Oh ya, ini saya kasih tahu sebelumnya, saya kasih terlebih dahulu ya untuk inside-nya itu yang berada di antara switch PC1 dan PC2 ya, dan untuk di arah outside-nya itu dari arah luar, yaitu dari arah pin Google. Dan setelah itu, setelah saya berikan security levelnya 0 di outside, lalu kita keluar. Lalu kita masuk ke Ethernet 0.0. Setelah itu kita switch port untuk aksesnya ke VLAN 2. Nah, setelah langkah tersebut sudah, mari kita lakukan setting IP address di routernya ya. Kita klik di router. CLI. Sini kita klik enable untuk masuk ke konfigurasinya. Lalu kita masuk ke konfigurasi. Dan habis itu kita masuk ke port pas Ethernet 0.0. Dan setelah itu kita masukkan IP-nya. Add 50.1.1. 55.0. Dan habis itu kita klik no shutdown. Habis itu, setelah itu kita masuk ke fast Ethernet 0.1. Dan kita masukkan IP address-nya. Di sini saya berikan IP address-nya di fast Ethernet 1.8.8.8.1. IP-nya 0. Setelah itu no shutdown. Nah, setelah melakukan konfigurasi di router, mari kita lakukan konfigurasi juga terhadap servernya ya. Kita lakukan konfigurasi di server, pilih desktop, IP configuration. Kita pilih static. Kita masukkan di sini di IP Google. Lalu default gateway-nya kita kasih 1. Nah, setelah udah, mari kita lakukan konfigurasi DHCP server DNS dan IP DNS di ASA Firewall. Kita masuk kepada PC 0. Terminal. Ini kita keluarkan dulu dari konfigurasinya. Lalu kita ketik DHCP address 10.1.1 dari 10 kita mulai range-nya sampai 10.1.1 sampai 30 kita buatnya ya. Untuk IP inside, yang dimana itu adalah mengarahkan kepada switch dan klien-kliennya.
Lalu kita buat juga DHCP DNS-nya. Kita ketik ke 8. Interface inside. Lalu setelah sudah konfigurasi di DHCP servernya, mari kita konfigurasi di kliennya agar disetting DHCP. Sini kita buka di PC1, desktop, IP configuration, ini kita ganti ke DHCP. Begitu juga di DHCP 2. Sudah dapat IP-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi default root-nya di PC2 ini, di ASA PC2 ya. Kita balik ke terminal, klik OK, lalu ketik root outside, kita masukkan IP internetnya. Nah, setelah itu mari kita konfigurasi OSPF di ISP routernya ya. Kita masuk kepada routernya. Kita cari, ini sudah ya. Kita masuk konfigurasi biasa, lalu ketik router OSPF 1. Setelah itu kita masukkan net host-nya 50, IP internetnya 4. Lalu di sini kita masukkan juga untuk gateway-nya dengan cara terbalik. Ini kita masukkan IP internet dari Google-nya ya. Setelah itu, mari kita lakukan konfigurasi objek network dan enable NAT-nya di PC2 network ASA-nya. Terminal, kita buka. Kita ketik objek network LAN. Lalu setelah itu kita masukkan subnet-nya 4. 4. Baik, di sini ada kelebihan. Nah, setelah itu mari kita masukkan NAT-nya. NAT inside, outside, dynamic interface. Nah, setelah itu mari kita buat akses di ASA-nya ya. Di sini kita masih di window ini, di window PC 0. Lalu kita masuk konfigurasinya. Lalu ketik perintah akses list OTI extended permit TCP any. Lalu kita buat
hal yang sama kepada IC MP-nya. Lalu kita berikan juga akses kepada grupnya. OTI interface outside. Baik. Ini kita sudah melakukan NAT-nya juga. Mari kita lakukan verifikasinya juga di PC 0 ini. Kita kontrol terlebih dahulu. Habis itu show NAT. Di sini kita udah ada lihat di auto NAT police section-nya, ada dua, yaitu satu inside kepada outside, dari PC 1 PC 2 kepada keluar. Dan mari kita show-kan juga untuk XLead-nya. Nah, sini tidak ada. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.